Nah, zaman sekarang ekspektasinya banyak. Pulang kantor mesti ada deep talk, perlu ada we time, bukan cuma me time. Yes. Itu yang ngebuat si Gen Z ini makin tertekan karena banyak yang harus disiapkan ya. Aku kuat nggak ya selain uang? Kira-kira itu yang buat resah para Gen Z. The more we spend things for the sake of our partner, semakin perasaan kita bertumbuh. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, welcome back to Diskusi Psikologi, persembahan dari KBR Media. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mental kamu, karena kamu sepenting itu. Welcome back. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang aku rasa relate banget, especially kalau kamu Gen Z. Karena di Gen Z ini muncullah suatu pemikiran gitu ya, suatu tren juga bahwa marriage is scary. Yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanya sebelum nikah itu muncul banyak banget di social media, dan bahkan untuk beberapa orang itu bermanfaat, untuk beberapa orang itu bikin mereka makin takut untuk menikah. Dan bukan cuma langsung menikahnya ya, bahkan untuk pacarannya aja jadi takut untuk berkomitmen bahwa aku sama kamu eksklusif, itu juga jadi menakutkan. Nah, ini menarik dan suatu perubahan yang bisa dibilang cukup terlihat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, karena Gen Z jadi ngerasa takut soal pernikahan, mulai dari takut konflik, kehilangan kebebasan, tanggung jawab, juga rasa berat setelah menikah, dan takut mengalami KDRT. Nggak bisa dipungkiri, ini pasti ada efeknya juga dari mendengarkan kasus-kasus pernikahan dari generasi sebelumnya. Dan mungkin juga dengan social media makin menjadi ya berita-berita negatif tentang pernikahan. Tapi kita akan diskusi lebih dalam lagi, diskusi lebih lanjut lagi. Aku nggak sendiri, bersama dengan Coach Lex di sini. Halo Coach Lex. Kita akan membahas marriage is scary ya. Apakah benar-benar se-scary itu gitu ya? Atau ternyata scary dikit. Kalau menurut Coach Lex gimana tentang fenomena marriage is scary? Pasti pernah ngeliat kan di social media? Iya, itu beredar di medsosnya saya dan teman-teman saya. Dan banyak juga yang mengakui konfirmasi itu, kayak ngeri nih coach gitu. Kayak aku nanti dulu deh ya nikahnya. Bukannya mereka tidak mau nikah, tapi mereka menunda dulu gitu. Jadi mungkin dari rasa takut mereka tuh menyebabkan mereka jadi lebih memundurkan usia nikahnya. Karena mereka merasa tertekan. Yang pertama nih yang sering tersebutkan adalah masalah ekonomi. Yes. Mereka takutkan biaya lah, gono gini lah apa. Yang laki-laki juga sama, bukan cuma perempuan juga. Laki-laki ngerasa, wah ini gimana caranya aku bisa jadi pencari nafkah utama nih gitu kan. Terus yang perempuannya berfokus pada banyak kasus-kasus mengerikan, domestik, perselingkuhan, abuse, dan yang lain-lainnya. Jadi masing-masing pihak itu takut dengan gambaran-gambaran negatif yang ada di masyarakat. Kadang-kadang gambar ini bukan di masyarakat, kadang-kadang gambarnya di keluarga sendiri kan. Betul. Ngelihat papa mama kayak nggak harmonis nih mereka, gitu. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya jadi resah ya terhadap kata pernikahan atau institusi pernikahan. Ada juga yang sampai skeptis banget loh hari ini. Jadi kayak ngapain nikah, percuma. Terutama yang laki-laki. Laki-laki sekarang ngerasa percuma gue jadi pencari nafkah utama, nanti toh bakalan ditinggalin juga. Nah, jadi kubu-kubu ini saling menyerang. Yang kubu laki-lakinya menyerang perempuan, kubu perempuannya menyerang laki-laki. Makin menegangkan rasanya. Pernikahan ini jadi menakutkan karena kayaknya perang nih. Ya. Gitu. Dan aku rasa ada kaitannya juga dengan Gen Z, kan mereka makin punya ruang dan wadah untuk mengekspresikan perasaan mereka. Right. Maksudku mungkin generasi-generasi sebelumnya juga ngeliat orang tua mereka kayak, aduh serem banget ya pernikahan. Tapi mereka nggak ada ruang tuh untuk mengekspresikan ketakutan dan keresahan mereka. Ditambah sekarang pressure untuk menikah, menurutku meskipun jelas masih ada ya, especially di Indonesia, tapi orang lebih memahami dengan situasi ekonomi ini bahwa kadang nggak harus nikah di usia lulus kuliah langsung nikah gitu. Right. Tapi bisa ada jeda waktu dan bahkan menemukan orang yang cocok. Sedangkan mungkin orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita boro-boro nemuin orang yang cocok ya, mereka bahkan dijodohin gitu. Right. Karena konsepnya berbeda pada saat itu. Pada saat itu bukan masalah jodoh. Pada saat itu bukan masalah hati dan cinta dan sayang. Jadi ada satu buku yang saya suka banget, judulnya All or Nothing Marriage. Pernah baca gak? Pernah lihat, belum pernah baca. Pernah lihat menariknya ya? Dari Elie Winkle penulisnya. Itu keren banget. Dia menggambarkan evolusi pernikahan dari zaman sejarah awalnya dulu sampai ke sekarang. Kalau saya simpelin terbagi atas 3
zaman. Sebut aja marriage 1,0, marriage 2,0, marriage 3,0. Pada awalnya itu hanya dasarnya adalah transaksi ekonomi gitu loh. Ya kan, awalnya gitu loh. Perempuan dari kerajaan Anu dengan anak raja kerajaan Anu dikawinkan supaya motifnya ekonomi, memperlebar domain dan yang lain-lainnya. Lalu di pertengahan mulai bergeser yang namanya tujuannya untuk membangun keluarga. Yang tadinya untuk membangun kerajaan jadi membangun keluarga. Nah ini mungkin yang dialami oleh papa mamanya kita mungkin nih, ya era-era itu. Jadi itu marriage 2,0. Karena tujuannya keluarga, nggak happy nggak apa-apa pada saat itu. Mama nggak happy, mama merasa ditindas dan yang lain-lainnya, nggak apa-apa. Yang penting keluarga nomor 1. Lalu di pertengahan jalan setelah itu lewat eranya, persisnya saya lupa, bisa dibaca di buku itu, mulai masuk ke era marriage 3,0. Sebutan saya begitu, si Eli kayaknya nggak sebut gitulah. Itu bergeser ke expression. Ingin mencari yang namanya fulfillment, kebahagiaan. Kalau di Maslow self actualization yang di atas itu tuh. Dulu zaman papa mama kita apa itu self actualization kan? Makanan apa itu? Jadi mereka nggak mencari bahagia, mereka mencari aku bertugas sebagai laki begini, perempuan begini, itu tugas kami. Tidak ada yang namanya kebahagiaan. Makanya kalau ditanya sama papa mama, papa bahagia gak sih sama mama? Mereka akan ketawa gitu kayak bahagia apa maksud kamu nak gitu kan? Kamu minum apa nak jadi begitu? Nah tapi di zaman sekarang terutama Gen Z, mereka mengangkat yang tadi bilang kan, kebebasan ekspresi. Mereka akan ada fulfillment dalam hidup ini. Jadi makin kesini yang namanya pernikahan itu makin berat. Yang tadinya sebenarnya cuma di awalnya motif ekonomi, terus kemudian motif keluarga, sekarang motif fulfillment. Ini yang ngebuat kayaknya makin menakutkan. Karena untuk fulfill sesuatu perlu biaya. Ya kan? Zaman sekarang banyak orang minta kita perlu deep talk. Zaman dulu papa mama kita apa itu deep talk gitu ya. Ngobrol aja gitu ya. Main deep talk kayak gitu, apa pillow talk, apa itu pillow talk gitu. Apalagi zaman kerajaan dulu deep talk, apa tuh deep talk? Ketemu rajanya susah gitu. Iya bener, bahkan mungkin ada beberapa gitu kan. Ya kan ada concubine-nya. Nah zaman sekarang ekspektasinya banyak, pulang kantor mesti ada deep talk, perlu ada we time bukan cuma me time. Itu yang ngebuat si Gen Z ini makin tertekan karena banyak yang harus disiapkan ya. Aku kuat nggak ya selain uang? Kira-kira itu yang buat resah para Gen Z, terutama ngelihat papa mamanya juga memang yang nggak bagus-bagus amat hubungannya. Ya jadi keputusannya itu makin berat karena ternyata implikasinya banyak dan job desk dari pernikahan ini juga makin banyak. Kata-katanya dalam banget banget. Job desk ya. Ya. Dan kalau misalnya kita mau memutuskan sesuatu yang kita tahu ini dampaknya akan besar ke kehidupan kita, wajar kalau kita anxious ya kan. Aduh ini gimana ya, nanti salah nggak ya, salah buat keputusan nggak ya. Kalau salah buat keputusan juga dampaknya besar. Dan permasalahan tambahannya adalah kalau orang tua kita dulu paling dijodoh-jodohin atau dikenalin sama teman SMA, teman kuliah, tetangga. Tapi sekarang Gen Z kita bisa terhubung sama siapapun di dunia ini. Jadi ada paradox of choices. Semakin banyak pilihan, malah semakin anxious. Kalau sama yang ini ternyata nggak berhasil, jangan-jangan sama yang ini berhasil. Aduh, mending yang mana ya gitu. Dan itu ngebuat kita makin resist untuk commit. Dan ini ternyata lagi-lagi bukan cuma langsung ke marriage-nya, tapi bahkan untuk pacaran pun muncullah yang namanya situationship ya, Coach Lex. Keren banget istilahnya. Gimana menurut Coach Lex tentang fenomena situationship ini juga yang mungkin awal gejala-gejala dari orang yang merasakan bahwa marriage is scary. Right. Kalau bahasa dulunya kayak commitment issues nggak sih? Commitment issues ini sebenarnya situationship ini ada banyak jelmaan nama-nama sebelumnya nih, HTS-nya gitu kan ya. Jadi ada ini menjelma aja setiap generasi, setiap tahun mungkin dia punya nama baru, gitu kan, punya topeng baru. Saat ini namanya situationship, ya itu mungkin dianggap sebagai ruang aman buat kami bereksperimen. Yang buat si Gen Z ini gitu loh. Mereka ngerasa ya udah kita jalanin aja dulu. Mungkin gitu. Karena takut dulu. Membuat komitmen. Exactly, karena kami pengen mengukur kemampuan kami sendiri, kami juga pengen mengukur dia sebagai potensi pasangan, apakah kita cocok apa enggak. Yang kedua, mereka pengen mengejar sesuatu. Kalau mungkin kita bicara generasi yang di atas, tidak ada yang dikejar gitu. Yang dikejar adalah pernikahannya itu sendiri. Makanya generasi sebelumnya kan mengglorifikasi pernikahan. Pernikahan itu sebagai titik akhir kehidupan. Secepat mungkin. Nah, sekarang kita tahu untuk menikah perlu banyak kemampuan, perlu banyak kompetensi, perlu banyak modal. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari sisi positif ya, yang Gen Z ini dibilangnya takut dari kacamata generasi sebelumnya.
mereka melihatnya takut nih, tidak percaya pernikahan nih. Tapi kalau dilihat dari intensi si Gen Z-nya ini, mereka resah seperti yang sebelum kita syuting tapping ini kamu bilang resah, jadi mereka ingin menyiapkan diri dulu. Jadi itu copingnya mereka untuk berusaha mematangkan diri, ready untuk sesuatu yang besar itu. Menghadapi ketakutan akan pernikahan dengan persiapan. Exactly, cakep. Yes. Gitu. Jadi ada positifnya, dan tentunya menurutku dengan kualitas dari marriage yang standarnya ditinggiin, ya hopefully memang kebahagiaannya juga mengikuti itu. Harusnya sih begitu ya. Hopefully ya. Especially dengan berbagai riset yang udah dilakuin puluhan tahun dan nunjukin bahwa ternyata yang paling menentukan kebahagiaan seseorang kan meaningful relationship-nya kualitas relasinya. Kualitas relasinya itu dari penelitian Harvard yang 70 sekian tahun panjang sekali dilakukan itu, masih berlanjut. Itu menurutku sangat mengubah mindset, dan hopefully Gen Z juga pada paham ini gitu, bahwa emang relationship itu sesuatu yang perlu kita investasikan waktu, pikiran, dan tenaga supaya kita punya hidup yang bermakna dan bahagia. Right. At the same time, jangan sampai pressure-nya berlebihan juga ya. True. Sampai kita jadi takut untuk berkomitmen sama sekali. True. Menurut Coach Lex, kira-kira untuk teman-teman Gen Z yang takut, apa sih yang bisa dilakukan untuk mereka seenggaknya takutnya tuh nggak cuma takut gitu, tapi akhirnya bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih baik. Alright. Ini agak susah ya, karena variabel yang bikin kita takut macam-macam, datangnya dari mana-mana. Beda-beda. Salah satunya media massa atau media sosial. Ya kan, media sosial tuh sering memberikan image-image yang sifatnya mengerikan, kabar gagal, kabar toksik, dan yang lain-lainnya. Jadi seringkali itu yang membuat kita jadi takut, ya kan. Kabar couples yang tadinya couple goal, Ini banyak terus nih. tiba-tiba ada kasus. Itu kan menggetarkan si fansnya, kayak kan mereka yang ideal aja kok bisa begitu, udah nggak ada yang namanya cinta ya, yang kayak gitu tuh ya. Jadi seringkali kondisi media sosial itu mempengaruhi psikinya kita, akhirnya jadi ketakutan kita. Dan itu sulit apa istilahnya, sulit untuk difilter sih sebenarnya. Cuman kalau saya mau bilang, mungkin langkah nomor 1 yang perlu kita lakukan nih sebagai pekerja di kesehatan mental ya gitu ya. Kayak mau ngajak buat teman-teman yang lain praktisi kesehatan mental, coba kita imbangi pesan yang ada di medsos. Instead of kita bicara patologinya, tanda-tanda toksik, tanda-tanda gaslighting, Red flag. Instead of kita bicara gitu, let's talk about tanda-tanda yang sehat, tanda-tanda yang baik, contoh-contoh yang baik, working and healthy relationship-nya seperti apa. Mungkin itu yang membuat orang, karena dipaparkannya begitu, para psikolog, para psikiater pada ngomong kayak gitu, mereka tahu, oh bisa kok. Ya, ini dibilangnya begini, bisa. Jadi pertama informasinya diatur. Yang nomor 2 tentu juga kita perlu banyak bergaul sih ya, menurut saya. Jadi kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang kecut, orang-orang yang pedes gitu ya pikiran kita lama-lama makin sempit biasanya. Gitu kira-kira sih. Ini juga personally buat aku ya, aku sendiri juga ada banget momen mikir bahwa marriage is scary. Right. Padahal mungkin kalau aku berkaca ke orang tua aku dulu gitu ya, orang tua aku marriage-nya sebenarnya happy-happy aja. Tapi kenapa ya ngelihat social media tuh bikin ngerasa takut aja gitu. Aku waktu itu punya pacar aku nggak pernah punya ciri-ciri selingkuh atau ciri-ciri akan ngejahatin aku, bahkan dia baik banget, tapi kayak ada rasa takut bahwa aku nggak akan menduga-duga, terus tiba-tiba terjadi. Dan menurutku dengan berita selingkuh yang setiap bulan ada aja, dan orang itu suka banget ngomonginnya ya Coach, suka banget ngomongin berita perselingkuhan, itu bikin kita ngerasa takut gitu loh. Aduh nanti abis nikah bakal udah nyerahin segalanya apa segala macam, tahu-tahu kita diselingkuhin lah gitu. Terus habis itu ada juga tentang perceraian karena faktor ekonomi. Ternyata ekonomi tuh segitunya ya. Ternyata ini, ternyata itu, banyak banget yang kita takutin. Dan akhirnya buat aku sendiri itu aku lupa bahwa marriage itu is a lot of things. Tapi bukan cuma nambah beban, tapi also nambah support system. Cakep. Nah menurut Coach Lex itu bener gak sih? Maksudnya yang tadi Coach Lex bilang kan, jangan cuma red flag-nya, jangan cuma hal-hal buruknya, tapi hal-hal baik tentang pernikahan tanpa mengglorifikasinya dan memaksa orang untuk nikah padahal dia gak pengen nikah gitu ya. Itu apa sih kalau menurut Coach Lex? Aku penasaran. Yang ini yang tentang support sistemnya itu ya. Oke. Salah satu mindset yang baik banget nih, green flag. Kalau mau dibilang, kita ambil lawannya. Green flag-nya adalah punya pasangan yang suportif dalam konteks sebagai teman. Pasti Mario pernah dengar Gottman ya. Gottman punya prinsip seperti ini. Fondasi
rumah tangga yang sehat adalah friendship, Yes. pertemanan, persahabatan. Jadi kalau kita punya pasangan yang bersikap seperti teman, bahkan seperti sahabat, kita akan ngerasa didampingi, dingertiin, dan dibantu berkembang. Karena kalau sahabat kan kita gitu ya, kita pengen sahabat kita happy, so we'll do anything buat bikin dia happy, gitu ya. Jadi punya pasangan yang bisa mendukung perkembangan kita, itu seperti yang tadi dibilang sama Ari, jadi kayak lebih besar dunianya, lebih actualize pribadinya, gitu. Jadi bisa mencapai titik-titik yang baru. Jadi menurut saya lebih cari hubungan yang melebarkan dunia, instead of hubungan yang cenderung membuat kita jadi sempit di peran-peran tertentu saja. I see. Gitu. Nah, dan setiap hubungan bisa sebenarnya. Cuman kadang-kadang karena faktor usia, karena diglorifikasi gini, kita pikir secepat-cepatnya, lebih cepat dapet, lebih happy gitu kan, karena katanya lebih dekat usianya ke anak atau apa segala macam. Saya pribadi nggak bilang itu salah, saya cuma bilang semakin cepat semakin beresiko. Itu aja saya pesannya. Yes. Ini bisa jadi satu topik panjang nih kalau kita bahas lebih lanjut ya. Tapi karena kita lagi ngebahas tentang situationship juga, ini kan salah satu cara Gen Z menangani takutnya dengan situationship dulu aja deh gitu. Right. Tapi sebenarnya kalau Coach Lex ngelihat situationship ini dalam konteks mereka merasa marriage is scary, itu ada dampaknya nggak sih? Ya adalah, pastilah gitu. Situationship menyenangkan karena tidak ada baggage, beban ataupun tanggung jawab yang ada di hubungan yang tradisional itu, ya. Tapi kita juga merasa tidak aman karena nggak ada boundary-nya. Kita dekat sama seseorang, terus kita lihat dekat sama orang lain, di situ kita nggak nyaman kan, kita ngerasa terganggu, tapi nggak boleh marah. Kita kan bukan siapa-siapa, gitu. Jadi aku tidak tahu hak aku apa, ya kan? Tidak bisa marah, tidak bisa membatasi, tidak bisa mengoreksi karena aku bukan siapa-siapanya dia. Terus karena kita bukan siapa-siapa, aku juga jadi nggak masuk akal kalau aku nanya kita mau kemana ini, orang kita belum mulai kemana-mana. Aduh. Nah, jadi kita bicara sisi negatif dari situationship, tidak jelas ini mau kemana, kebawa terus, cenderung jadi punya perasaan berlebih. Karena kalau di saya bilangnya jadi attach. Biasanya perempuan. Jalanin aja, tahu-tahu sayang banget. Sementara laki-laki yang kabarnya lebih dingin gitu ya, kabarnya lebih avoidant, itu mereka nggak sulit untuk menutup di situ aja, nggak sulit untuk berpindah hati. Jadi biasanya yang jadi korban, sebutlah istilah itu, jadinya perempuan. Walaupun laki juga ada sih yang terkena jadi korban situationship. Jadi situationship dengan ketidakpastiannya ini sih ya, yang bikin kita, ya siapapun sih menghadapi ketidakpastian kan kita anxious, nggak tahu harus bergerak seperti apa dan nggak tahu harus nggak bolehnya apa. Sedangkan yang kita tahu tentang pernikahan itu jelas gitu. Bahkan kita dilindungi negara, bahwa kita nggak mengalami KDRT, bahwa kalau ternyata kita berpisah ada gonogini yang jelas gitu. Tapi kalau kita terbiasa mempraktekkan situationship, kita nggak terbiasa nih untuk mendeklarasikan apa nih tanggung jawab kita, apa hak dan kewajiban kita. Aku ngelakuin apa, kamu ngelakuin apa. Bagi-bagi job desk-nya tuh nggak ada. Sehingga kita nggak terlatih untuk punya otot tanggung jawab itu loh. Betul. Dan ketika kita terbiasa untuk seenaknya, ini dari sisi pelakunya ya, maksudnya situationnya kan sebenarnya dua-duanya pelaku ya. Tapi ada pasti biasanya yang kayak kita HTS aja ya, gitu. Ada yang dominannya lah di situ. Itu dia jadi ngerasain enaknya aja. Unfortunately memang banyak jadinya perempuan yang jadi korbannya. Sama kayak ya sebenarnya kenapa sih perlu ada pernikahan yang dilindungi negara? Kalau dulu-dulu kan karena kalau ternyata misalnya mereka nggak menikah, mereka punya anak, terus nanti anaknya akan tanggung jawab siapa segala macam gitu ya. Itu yang akan rugi juga perempuan kan, karena yang akan mengandung dia, yang akan melahirkan dia. Dan kalau kita ngelihat itu secara fisik lah, tapi secara emosional perempuan juga biasanya, bukan biasanya tapi emang by research lebih invested. Bahkan ketika ada perselingkuhan pun gitu, perempuan akan lebih sensitif ketika laki-lakinya berselingkuh secara emosional dibandingkan secara seksual. Itu aja menurutku udah nunjukin betapa perempuan yang perlu lebih berhati-hati. Meskipun ini bukan generalisasi semua perempuan, tapi in general yang perlu lebih berhati-hati karena ternyata investasi emosional kita lebih gampang terjadi dan attachment itu terjadi nggak tanpa resiko ya.
Selalu ada resikonya. Selalu Soal ada kita resikonya. bayar resikonya kapan, itu yang kita nggak tahu. Betul. Ya, apa resiko yang menghampiri kita nanti, kita nggak bisa tahu Yes. datangnya kapan. Tapi memang biasanya perempuan yang harus bayar itu jadinya. Betul, betul. Ketika ada teman-teman Gen Z yang ada nih sekarang yang lagi dengerin gitu, mereka lagi di dalam situationship, Coach Lex akan bilang apa ke mereka? Saya akan bilang, kan kita tadi bicara di depan situationship, mungkin caranya mereka untuk mempersiapkan diri, untuk mengecek dan yang lain-lain. Monggo lah, silahkan lah kalau emang pengen Indonesia. Cuman kasih batas, kasih boundary untuk Kasih diri deadline. sendiri. Ya, kasih deadline. Aku mau eksperimen ini sekian lama untuk titik sekian gitu loh. Dan kasih boundaries juga, activity apa yang mau dilakukan selama itu. Jadi kayak nggak, ya kita jalanin aja apa aja yang kita mau kita lakukan. Itu berbahaya biasa di perempuannya. Ya. Ya, jadi boundariesnya masih tetap jelas. Mungkin tidak ada status, mungkin tidak ada tujuan, tapi aku menetapkan sampai kapan aku mau melakukan ini. Karena di satu titik itu udah attach-nya, udah emotionally, biologically juga udah attach. Ya. Ya, jadi itu sudah sangat berbahaya dan narik keluarnya itu susah, robek biasanya. Kalau gitu. Ini aku pengen nambahin juga sih tentang laki-laki dan perempuan ini ya. Secara evolutionary, karena emang laki-laki dulu banget ya, ribuan tahun yang lalu mungkin emang terbiasa untuk dulu ibaratnya menanam benih di mana-mana Ya, gitu kan, disebar aja. supaya mereka bisa punya keturunan yang banyak. Sehingga ya mungkin emang secara emosional belum semelekat itu. Tapi kalau misalnya perempuan justru terbiasa untuk selektif nih, siapa yang bakal jadi ayah dari anak gue. Jadi yuk kita pertahankan itu sebenarnya sih ya. Kita lebih selektif, lebih mindful, lebih intentional dalam punya relationship. Dan kalau aku sendiri ketika aku punya klien kayak gitu, aku akan bilang, kamu emang kuat kayak gini berapa lama lagi? Kalau misalnya kamu udah mulai ngerasa gak nyaman, kalau kamu udah mulai ngerasa bingung dan gak pasti, ini mungkin adalah opportunity untuk kamu belajar berani mengekspresikan apa yang kamu rasain dan apa yang kamu butuhin. True. Karena sering banget kita karena takut, aduh nanti dia ninggalin aku, aduh nanti apa, kita akhirnya gak ngomong nih. Padahal yang paling dibutuhkan dan kita pelajari dalam relationship, gimana cara mengkomunikasikan kebutuhan kita. Right. Karena yang aku temui ketika dalam proses situationship atau HTS, akhirnya ada yang jujur, kayak aku sebenarnya ngerasa kayaknya kita perlu punya komitmen yang lebih kuat, atau kita perlu memperjelas hubungan kita. Banyak juga kok yang berujung akhirnya jadi hubungan yang komitmennya lebih serius. Ya. Ketika ada satu pihak yang berani tegas ya, Iya. berani bersuara, aku maunya begini gitu. Tapi ketegasannya itu bukan cuma bilang maunya, bilangnya gini, aku maunya begini. Kalau kamu nggak mau dan nggak bisa, ya udah kita stop di sini. Jangan, aku maunya gini, kamu maunya gimana? Nah, itu biasanya sih akan keseret sama pihak yang satunya lagi yang aku belum siap, gitu. Bukan bermaksud mengancam juga ya, tapi Iya. lebih ke menyadari bahwa kita layak punya relationship yang ada kepastiannya. True. Karena udah banyak banget hal lain yang nggak pasti. True. Jangan Support ditambah system lagi. yang pasti-pasti lah ya gitu. Iya, exactly. Ini juga salah satu hal yang menurutku dalam konteks marriage is scary, membantu untuk memahami bahwa menikahi orang itu kan sebenarnya adalah mendapatkan garansi atas waktu, energi, perhatian dari orang ini akan tertuju ke kita dalam pernikahan yang sehat ya, secara eksklusif. Jadi kalau dipikir-pikir, bukannya itu menyenangkan ya, kenapa malah jadi menakutkan? Dalam banget itu. Gimana menurut Coach Lex? Apa nih yang bisa kita lakukan supaya image marriage is scary itu kita ganti yuk pakai marriage is something that's fun and meaningful and actually something yang bermanfaat lah. Right. Ada satu kata yang saya pengen sebut, belakangan kata itu jadi buruk. Katanya namanya validasi. Seringkali sekarang beredar di medsos dalam konteks yang buruk. Katanya jadi ini, haus validasi. Jadi seolah-olah validasi itu sesuatu yang buruk. Padahal yang buruk tuh haus validasinya gitu. Tapi validation by itself itu sesuatu yang indah dan diperlukan oleh manusia. Nah, jadi kalau kita balik ke tadi, gimana supaya marriage itu tidak scary? Seringkali di dalam suami istri, hubungan suami istri, si suami dan istri itu mereka tidak saling mengapresiasi satu sama lain. Jadi ketika istrinya lagi ngelakuin hal-hal di rumah gitu, si suami pikir ya itu kan memang tugas dia. Atau kadang-kadang si suami bilang, ya dia kan, gue nggak minta, dia suka lakuin itu, jadi ya udah gue nggak perlu komen. Bahkan kadang-kadang ada sering keluar kata gini, Coach, kita nggak boleh terlalu sering bilang makasih kan ya, nanti dia besar kepala. Itu tuh konsep-konsep kayak kita menahan apresiasi, menahan validasi. Padahal yang membuat hubungan itu menyenangkan, sama kayak hubungan persahabatan, ketika sahabat kita ngelakuin sesuatu yang positif, kita validate, keren banget, kok bisa sih ngelakuin kayak gitu? Nah, di rumah seringkali suami istri lupa ngelakuin itu, validasi, apresiasi, dan selebrasi.
Jadi ketika istrinya berhasil ngelakuin sesuatu, kayak kemarin istri saya lagi bikin miswa, dibikin jadi miswa goreng. Wih. Gitu. Belum pernah bikin kayak gitu sebelumnya dia. Dia bikin seperti itu, and then saya di sana ngelihat dia excited, coba-coba campur-campur kayak gini-gini. Padahal saya udah bilang sama dia, aku nggak suka kamu masak, karena aku nggak suka kamu capek. Mau makan enak kita beli aja. Tapi dia seneng bikin sendiri. Saya sebenarnya nggak suka dia masak, bukan karena nggak enak ya, Iya. karena saya nggak mau dia repot, saya nggak mau dia ngurusin yang kayak gitu-gitu. Mendingan kita bayar atau kita suruh orang lain kerjain. Tapi dia seneng dengan itu. She likes it so much. Ada sesuatu yang menyala di dirinya. Jadi walaupun saya ngerasa nggak perlu, kalau dia suka itu, tugas saya adalah ikut celebrate itu sama dia. Ya kan? Saya ikut kayak anak kecil, kayak ini apa Beb? Ini apa? Iko enak banget ya, gitu loh. Saya menunjukkan ekspresi bahwa saya suka apa yang dilakukan. Dan demikian juga sebaliknya, pasangan kita tuh validate apapun yang kita lakukan. Misalnya suami pulang dari kantor cerita, tadi bos panggil aku gini, katanya kerjaan aku baik. Nah kadang-kadang istri suka lupa untuk ikut merayakan keberhasilan suaminya. Paling yang dibilang kayak gini, iya bagus sih kerjaan kamu gitu, tapi pulangnya malam. Gitu tuh, ya, Iya. diambil sisi negatifnya gitu. Jadi ini yang membuat hubungan tuh rasanya dingin, gelap, sakit, dan tidak memuaskan. Nah, kalau mau ditanya gimana caranya, mulai dari validasi, apresiasi, selebrasi, itu yang kecil-kecil dilakuin, saya yakin akan bertumbuh hubungannya. Yes, dan ini bahkan nggak harus punya pasangan sih untuk belajar ini gitu. Cakep. Belajar jadi orang yang lebih appreciative ke orang-orang sekitar. Nanti ketika punya pasangan, jangan lupa aja gitu buat dipraktekin juga, bahwa kita appreciate dia ngelakuin hal yang mungkin menurut kita biasa aja, tapi kita tahu bahwa bagi dia ini nggak biasa aja. Dan kita tahu juga rasanya diapresiasi tuh enak. Siapa sih orang yang nggak suka diapresiasi, nggak suka divalidasi? Bohong gitu, atau mungkin punya psikopatologi tertentu ya. Tapi in general jangan takut untuk saling memvalidasi dan mengapresiasi di dalam pernikahan, karena disitulah connectedness-nya itu ada. Dan apalah manusia tanpa ngerasa terhubung sama orang lain. Kita jadi ngerasa sendiri, sepi, dan kalau udah ngerasa kayak gitu, udahlah semua pikiran-pikiran negatif ikut. Nah, udah kayak magnet pikiran negatif jadinya kita. Jadi menurutku ketika kita udah kepikiran banget marriage is scary, coba dilihat lagi, mungkin kita sendiri masih kurang merasakan enaknya connected sama orang lain. Kalau kita udah ngerasain enaknya, kayak kita pengen terus ya nggak sih? Iya. Dan itu healthy juga untuk Right. kita pengen itu. Dan yang kedua yang pengen aku bilang adalah ketika kita setakut itu sama pernikahan, bisa jadi juga kan kita belum punya contoh yang Ya. ideal atau yang sehat lah ya. Right. Tapi zaman sekarang udah mulai banyak nih di social media couple goals. Ini menurutku pro dan kontra sebenarnya. Kalau menurut coach gimana? Saya cenderung pro sih sebenarnya, cenderung pro. Tapi saya akui ada resikonya. Karena gini, couple goal si pasangan Anu, wajar dia melakukan itu karena mereka punya beberapa komponen yang memungkinkan itu tercapai. Privilege Ya, privilege tertentu. Nah, kalau orang yang kita pilih sebagai pasangan itu akan menentukan goal apa yang bisa dicapai kadang-kadang, gitu ya. Ada certain goal yang memang tidak dengan mudah, tidak dengan alamiah tercapai. Terus ketika kita pakai template-nya si couple Anu, kita jadi merasa nggak cukup, insufficient sama pasangan yang sekarang. Paling simple gini, kok si X dapat mawarnya 50, terus mawarnya tuh yang harganya jutaan. Kok aku dapat mawarnya cuma 1? Right. Jadi banding-bandingin. Ya, jadi ngebanding-bandingin, malah dipakai itu sebagai alat untuk melihat pasangannya buruk. Kalau si Gottman bilangnya negative sentiment override gitu loh. Jadi ngelihat dia secara negatif, orang lain diglorifikasi, pasangan sendiri langsung diturunkan nilainya. Itu bahaya. Tapi saya merasa memang perlu ada couples yang happy menampilkan hubungannya biar ada modelnya. Ya. Biar orang percaya, oh ada ya ternyata yang ada. happy. Gitu. Cuman kita mesti tahu nih, sekeren-kerennya pasangan, saya sama istri juga, mungkin beberapa orang ngeliatnya kagum, tapi kami tetap manusia biasa. Betul. Akan ada masa di mana kita tidak bisa seideal itu. Mungkin Lex lagi fail ngelakuin ini atau istri ngelakuin itu. Jadi kayak apa istilahnya ya? Glorifikasi, bukan diglorifikasi. Kita mengidolkan seseorang itu hati-hati. Wah, ini nih contoh yang terbaik nih. Nah, ketika orang itu melakukan hal yang buruk, langsung kolaps. Ya. Nah, seringkali bikin kita jadi sakit tuh gitu. Karena kita sudah taruh dia di posisi idol, tiba-tiba mereka kepleset, entah selingkuh, entah apa, kita langsung gelap. Karena idola kita aja rusak.
Apalagi siapa kita. lagi, apalagi kita yang bukan siapa-siapanya. Jadi gitu kadang-kadang. Iya ya, jadi aku sebenarnya pro juga sih by the way, karena menurutku di era dimana mungkin akan lebih mudah ya untuk kita mencari couple goals yang sehat daripada kita mengubah orang tua kita, karena itu tidak bisa sebenarnya, bukan yang nggak mudah lagi ya. Lebih baik kita mencari contoh yang lain, kita outsourcing lah gitu, gimana Cakep. caranya kita bisa dapetin role model dari hubungan yang sehat, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kita harus tetap perlu kritis ngelihat bahwa oke, dia ada hal baik A B C D E. First of all, yang dia tunjukin pasti emang yang baik-baiknya aja, bukan berarti pasangan ini sempurna. Sehingga kita ketika bikin ekspektasi tentang si couple goals yang kita lihat, ekspektasi kita juga realistis. Ya gue kalau ngeliat sosmed gue juga, gue kelihatannya sih sempurna-sempurna aja ya. Pas gue lagi nangis, lagi berantem, Nggak ada tuh. lagi copot cincin karena nggak mau nikah gitu kan, lagi berantem karena ngomongin calon mertua, itu nggak ada gitu. Siapa yang ngepost itu di sosial media? Dia juga aneh kalau dia ngepost itu di sosial media. Jadi lihatlah dengan realistis, ambil baik-baiknya, dan yang buruk-buruknya kita manage resikonya lah gitu ya. Kita mitigasi resikonya supaya kita bisa belajar sebanyak-banyaknya dan hopefully nerapin itu ke relationship kita. Right. Jadi kalau ada pasangan-pasangan yang dengerin ini kayak aku juga pengen berbagi sebenarnya tentang hubungan aku gitu, I would say berbagilah. Yes, please do so. Kita nggak pernah tahu lakukan siapa aja. yang perlu denger itu kan. Yes. Yes. Kita butuh lebih banyak sampel yang sehat di dunia ini supaya kita juga ngerasa terinspirasi dan kita ngerasa itu sesuatu yang doable, achievable. Yes. Dan aku ngeliat banget di social media tren olahraga. Banyak banget orang yang olahraga posting sampai ada yang menghujat juga gitu kayak olahraga cuma buat posting. Kata aku sih nggak apa-apa ya, itu kan hal yang baik. Right. Kalau ternyata nih dia quality time sama pasangannya hanya karena mau diposting, kataku nggak apa-apa, jadi ada quality time ya kan. Jadi coba ambil yang baik-baiknya lah gitu. Right. Dan ini aku penasaran juga dari awal nih ketemu Coach Lex. Coach Lex tuh sering banget ngomong bahwa cinta adalah investasi. Investasi apa nih Coach maksudnya? Apa yang membuat Coach sangat berpegang kuat pada prinsip itu? Dan hopefully bukan investasi bodong ya. Oke, itu ada studinya yang saya ambil, saya kutip dari sana. Kalau saya pemahamannya gini, investasi apa? Ditanya sama Mari tadi. Resource, waktu kita, tenaga kita, termasuk pemikiran dan keterampilan kita. Bahkan kita ngomongin tentang seseorang, tentang pasangan kita ke orang lain itu termasuk investasi. Ya, misalnya kita ngomongin tentang suaminya kita atau istrinya ke kita orang, kita bilang, suami aku keren loh, istri aku bagus loh, makanya itu investasi yang menambah perasaan kita sama dia. The more we spend things for the sake of our partner, semakin perasaan kita bertumbuh. Nah, jadi itu kayak siklus tuh. Perasaan kita akan bertumbuh, maka aksi kita akan bertambah. Aksi kita bertambah, perasaan kita akan bertumbuh. Siklus seperti itu. Cuman ini ada ininya juga, ada sisi lainnya lagi. Perasaannya pasangan itu bukan tanggung jawabnya kita. Perasaan cinta kita, tanggung jawab kita. Perasaan pasangan, tanggung jawabnya dia. Artinya kalau perasaan dia berkurang dan hilang, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan itu. Itu di luar kontrol kita. Karena kalau dia rasa dingin, bilang, Beb, belakangan aku rasanya kayak hilang sama kamu, kayak aku nggak deket lagi sama kamu. Nah, kadang-kadang si perempuan yang akan banting tulang tuh berusaha menghangatkan lagi cinta suaminya atau cowoknya itu. Tapi jadi dandannya lebih cakep lah, apa gitu. Ya kan, jadi tanggung jawab, diambil sebagai tanggung jawab. Kadang-kadang ada efeknya, tapi biasanya tidak. Jadi orang yang merasa cintanya berkurang, maka dialah yang perlu berusaha berinvestasi lebih banyak untuk meningkatkan perasaannya lagi. Yes. Ini loh yang harus didengar gitu ya sama semua orang. Dan apalagi untuk dalam konteks kalau patriarki, seringkali laki-laki yang menuntut perempuannya untuk menjadi lebih gitu. Padahal sebenarnya kalau menggunakan prinsip cinta adalah investasi, berarti investasinya lagi kurang nih, makanya cintanya nggak kerasa. Yes. Yes, aku setuju banget, dan aku rasa ini berkaitan sama komitmen. Ketika orang yang emang bisa pegang komitmen, rasa cinta pasti akan datang dan hilang lah gitu. Tapi ketika kita komit sama sesuatu, ketika cintanya mulai menurun nih, rasa-rasanya kita bakal coba, loh, gue kan komit sama dia seumur hidup, apa nih yang bisa gue lakuin gitu. Dibandingkan, udah mulai turun nih, berarti komitmen gue juga ikut gak ada deh gitu. Wah, ngeri tuh kalau ngeri banget. Jadi sebisa mungkin kita aware sama hal-hal yang kita invest, dan aku rasa juga berhati-hati karena kadang-kadang nih cinta adalah investasi bisa jadi hal yang baik kalau kita invest ke tempat yang bener gitu. Tapi ketika kita menyadari kok kayaknya orang ini nggak ada effort ya, kok kayaknya orang ini
gue udah kasih segalanya, dia minim, Mhm. bare minimum aja nggak Waduh, nyampe istilah gitu baru kan tuh ya. kalau bahasanya sekarang. Heeh. Ya kita juga perlu belajar kapan waktunya untuk invest ke tempat lain atau mengurangi investasi kita di situ. Right. Ya nggak sih coach? Perlu bijak, nggak bisa jor-joran kita ngeluarin investasi abis-abisan gitu. Kadang-kadang kita perlu ngerem sebentar, kita cek sama pasangan, beb, belakangan kelihatannya aku merasa interaksi dari kamu kurang, engagement dari kamu kurang gitu. Jadi dicek. Kadang-kadang kita invest ABC yang dia butuhkan sebenarnya DEF. Kita kasih ABC, HIJKL, semua kita kasih kecuali DEF gitu. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pasangan jadi ngerasa aku tidak mendapatkan apa-apa. Jadi penting lagi komunikasi gitu ya, Pak. Ngecek kebutuhan masing-masing. Exactly, kalau orang dulu bilangnya love language ya gitu loh. Ya. Cek apa sih sebenarnya yang dibutuhin oleh pasangan untuk isi tankinya dia. Kalau investasinya tepat, biasa sih returnnya juga akan sebanding lah kurang lebih. Yes. Amin. Terakhir banget coach, jadi untuk para Gen Z yang mendengarkan, apa yang perlu mereka siapkan supaya mereka nanti bisa siap untuk pernikahan dan siap untuk membuat komitmen yang ternyata komitmen ini bahkan investasinya seumur hidup kan. Bukan cuman, bahkan karir aja kita pensiun umur berapa sih? 60 juga udah pensiun gitu. Ya. Tapi apa iya pernikahannya mau pensiun di usia 60? Kan Ya, enggak ya. Ya. Oke, apa yang perlu ditingkatkan buat Gen Z yang tadi di awalnya marriage is scary ya. Tadi kita bicara scary dari sisi mereka merasa khawatir akan tekanannya, akan tuntutannya, akan komitmennya. Berarti supaya mengurangi itu, yang perlu kita lakukan adalah tingkatin keberdayaannya kita. Mulai dari sekedar psikologisnya kayak self esteemnya kita, sampai juga kayak kemampuan dan kompetensi kita. Jadi justru sekolah gitu loh, ikut kursus, kegiatan sosial, jadi emang bergaul. Terjunkan diri ke tempat-tempat yang meningkatkan harganya kita. Di satu titik kita merasa secure sama diri kita, dan kita ngerasa percintaan adalah sesuatu yang aku ready ke sana gitu loh. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sama kayak kalau misalnya pilot gitu ya, ngelihat ada badai, kan dia bukannya takut, dia kayak aku cek kompetensi aku, jam terbang aku, kemampuan aku, dia lihat ke belakang, bisa nih, jalan lah, terbang. Jadi gitu loh, menyiapkan diri dengan kemampuan dan self esteem sehingga apapun badai yang datang itu bisa dilewatin aja. Yes. Gitu. Jadi ketakutan itu wajar. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Oke, aku perlu membekali diri dengan kemampuan apa aja, dan support system juga ya. Support system yang seperti apa. Ini aku dapetin banget dari Coach Lex bahwa support system juga sepenting itu dalam relationship. Oke, thank you so much Coach Lex. Sama-sama. As usual belajar banyak. Dan thank you untuk semua teman-teman KBR yang mendengarkan. Semoga teman-teman menemukan pasangannya yang sehat, bisa membangun relasi yang sehat, investasi di tempat yang benar gitu ya. Dan nggak merasa bahwa marriage is scary lagi, tapi justru berani untuk mengambil resiko dan juga bertanggung jawab dengan komitmen yang udah diambil nanti. Oke, thank you teman-teman. Aku pamit undur diri.